sabtu namanya. Nanti kalau udah disebut namanya boleh angkat tangan ya. Arkan Atara. Kaifa mufidatun nurin najwa asila. Haikal Fikrian. Marsyafani El-Zahra Muhammad. Syahidiyah Safiti Muharrama. Naila Husna Maulida. Ahmad Andi Zulfikar. Hadir. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah, barokah, mudah dipahami. Berdoa dimulai. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan tentang sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 sifat paling utama yang patut diteladani, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Keempat sifat ini merupakan sifat yang sangat mulia yang apabila kita terapkan di dalam dunia atau di dalam kelas, maka dapat membuat kita menjadi seorang murid yang tauladan. Sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita ketahui diantaranya yaitu sidik. Sidik adalah benar, jujur, dapat dipercaya, ikhlas, tulus, keutamaan, kebaikan, dan kesungguhan. Dengan kata lain, sidik artinya perkataan dan perbuatannya selalu benar dan tidak pernah berbohong. Dengan demikian, sidik merupakan hakikat kebaikan yang memilih dimensi yang luas karena mencakup segenap aspek keislaman. Hal ini tergambar dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 119 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Di dalam ayat ini menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Dalam hal iman dan menepati janji, untuk itu kalian harus tetap menepati kebenaran. Terus yang kedua, amanah. Apa itu amanah?
Amanah adalah dapat dipercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dipercaya baik perkataan maupun perilakunya. Amanah juga berarti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tanggung jawab terhadap semua tugas malak peserta didik, perintah, dan menepati janji. Hal ini tergambar dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 68 sebagai berikut. Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Yang artinya, aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Di dalam ayat ini menjelaskan, aku menyampaikan kepada umat amanat, pesan, dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberi nasihat yang menghendaki kebaikan dan kebahagiaanmu dunia dan akhirat, dan aku adalah orang yang terpercaya, jujur, bukan pembohong yang diutus kepadamu. Yang ketiga, tabligh. Tabligh adalah menyampaikan risalah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Tabligh juga berarti mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk malak peserta didikan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Allah memerintah Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu seperti dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini meminta Nabi Muhammad untuk mengikutinya. Pada ayat ini Allah meminta beliau menyeru manusia ke jalan Allah dengan cara yang baik. Wahai Nabi Muhammad, seru dan ajaklah manusia kepada jalan yang sesuai tuntunan Tuhanmu, yaitu Islam dengan hikmah yang tegas, benar serta bijak, dan dengan mengajarkan yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka, yaitu siapapun yang menolak, menentang, atau meragukan suruhanmu dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang maha memberi petunjuk dan bimbingan. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan menyimpang dari jalannya, dan dialah pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk dan berada di jalan yang benar. Yang terakhir adalah fatonah. Fatonah adalah cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang memiliki kecerdasan baik secara intelektual, emosional maupun spiritual. Nabi dan Rasul cerdas dalam berdakwah hingga berperang. Mereka memiliki kemampuan menyusun strategi dan berkomunikasi dengan baik. Fatonah. Sifat fatonah dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim. Seorang muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi yang paling berharga dan termahal hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yaitu akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berulang-ulang menyindir seorang yang menolak seruan untuk kembali tobat kepadanya dengan kalimat, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Allah menciptakan siang dan malam, menjadikan gunung-gunung, tanaman-tanaman yang berbeda sebagai tanda kebesarannya bagi kaum yang berfikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, seperti dalam Al-Quran surah Yunus ayat 100 sebagai berikut.
wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Mungkin pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.